Apoteker Chen mengerutkan kening, lalu memandang Chen Ping dan berkata, "Apa maksudmu?" "Sepertinya saya salah." "Belum." Wajah Apoteker Chen menjadi sangat jelek. "Jangan bicara omong kosong." Apoteker Chen tidak sebaik Yao Zun, tapi keterampilan medisnya luar biasa. Kita semua melihat Tuan Miao dikejutkan oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin itu tidak disebabkan oleh keterkejutan itu? Si Kongsu berkata pada Chen Ping, "Kamu kenapa? Apa kamu juga apoteker? Kalau kamu bukan apoteker, jangan ikut campur." Mulut. Petik 2. Dia seorang apoteker. Dia masih sangat muda dan memiliki banyak kemampuan. Bagaimana dia bisa mempertanyakan apoteker Chen? Semua orang sangat tidak puas dengan Chen Ping. Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao dan kembali, Anda tidak dapat menghentikan apoteker Chen untuk merawatnya. Tidak bisakah apoteker Chen mengetahui apakah cedera itu disebabkan oleh guncangan? Kai Hongwei juga sangat tidak puas dengan halangan Chen Ping. "Paman Kai, Tuan Chen juga seorang apoteker, dan dia adalah seorang apoteker senior. Bahkan ahli pengobatan di kota Huanglan bersedia untuk sujud kepada Tuan Chen ketika dia bertemu dengannya." Ji Yun berkata cepat, "Nak, apakah kamu membual? Bagaimana mungkin ahli pengobatan Huang Cheng menyerah kepada orang bodoh belaka?" Kemudian ahli pengobatan Chen sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. "Anak laki-laki." Petik 2. Saya ingatkan Anda, tubuh Miao tua ini tidak terluka karena syok. Jika Anda memberinya ramuan ini, bukan saja hal itu tidak dapat menyelamatkannya, bahkan akan membunuhnya. Petik 2. Chen Ping mengabaikan ejekan dan ketidakpercayaan orang lain dan berkata kepada apoteker Chen dengan ekspresi serius, "Jalan, nak. Jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya. Jika terjadi kesalahan saat Tuan Miao meminum ramuan saya tentu akan bertanggung jawab." Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya, Tuan Chen, menepati janji saya. Apoteker Chen berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Itu mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu membelinya?" Ketika Miao melihat Chen Ping menghalangi pengobatan, dia berteriak pada Chen Ping dengan marah. Chen Ping melihat sikap Miao dan tidak berkata apa-apa lagi, malah dia mundur 2 langkah, lalu, "Lihatlah burung-burung di luar pesawat. Dr. Chen, tolong selamatkan kakekku secepatnya," kata Miao Shen kepada apoteker Chen. Apoteker Chen memasukkan kedua pil itu ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika ramuan itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. "Kakek, kakek." Apoteker itu tampak bangga dan melirik ke arah Chen Ping dengan mengejek. Melihat Miao Lao bangun, Ji Yun dan Huo Feng juga sedikit bingung. "Aneh. Tuan Chen, Tuan, Miao sudah bangun." Pada saat ini, Tuan Miao menangkupkan tinjunya ke arah apoteker Chen dan berkata, "Tuan Chen, terima kasih atas penyelamatan Anda." "Ah, jelas sekali tuannya yang mengambil risiko. Yang lama pria menyelamatkannya, tapi sekarang dia diselamatkan oleh orang lain." Miao sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji apoteker Chen satu demi satu. Sekarang Chen Ping berkata bahwa jika Tuan Miao meminum obat mujarab, dia tidak hanya tidak akan sembuh, tetapi nyawanya juga akan dalam bahaya, tetapi sekarang Tuan Miao telah bangun dengan baik. Ji Yun mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. "Aku tahu." Chen Ping tidak tampak terkejut, masih mengamati burung-burung di luar. "Sungguh suatu berkah takdir, saya tidak akan pernah melupakannya." Miao Lao sangat sopan. Sebagai seorang apoteker, Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Terlebih lagi, kita harus bergantung pada Tuan Miao nanti. Apoteker Chen berkata sambil tersenyum tipis. Huo Feng mendengus, sangat tidak puas. Jika Chen Ping tidak mengambil risiko menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat, Tuan Miao pasti sudah menjadi laki-laki sekarang. "Tumpukan tulang." Kata-kata Huo Feng sepertinya didengar oleh Tuan Miao yang berjalan mendekat. "Adik, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini, kalau tidak aku akan takut sekarang." Sudah lama dimakan oleh burung 5 warna. Petik 2. Tuan Miao berkata kepada Chen Ping dengan wajah bersyukur. Ketika Chen Ping menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tahu bahwa Chen Ping lah yang menyelamatkannya. Dirinya sendiri.
Miao Lao terlalu sopan, aku hanya melakukan sesuatu dengan sedikit bantuan. Chen Ping tersenyum ringan dan kemudian bertanya, Miao Lao, aku ingin tahu bagaimana kamu bersyukur atas tubuhmu saat ini. Saya merasa baik. Tuan Miao tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Miao Lao, apakah kamu berkelahi dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Chen Ping bertanya, meninggal. Tuan Miao tertegun dan menatap Chen Ping dengan keraguan di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Miao Shen, sebaliknya, berkata tidak puas, apa katamu? Bagaimana kakekku bisa terluka? Terlebih lagi, dia belum pernah bertengkar dengan siapapun sebelumnya. Jangan hanya bicara omong kosong. Chen Ping mengabaikan Miao Miao, dan dia sedang menatap Tuan Miao, seolah menunggu jawaban Tuan Miao. Menjawab, setelah beberapa saat, Tuan Miao akhirnya berkata, bagaimana Anda tahu? Kamu memiliki roh jahat di tubuhmu. Ini jelas disebabkan oleh luka yang kamu terima dari iblis saat kamu bertarung dengan mereka. Di dalam tubuh. Petik 1. Hanya saja kamu selama ini mengandalkan aura di tubuh Ruo untuk menekan roh jahat ini, jadi tidak ada yang bisa membedakannya. Sebenarnya, aku juga tidak menyadarinya. Tetapi ketika kamu terluka oleh burung gagak 5 warna itu, roh jahat di tubuhmu tidak dapat ditekan dan meledak, sehingga kamu mengalami koma. Jika kamu hanya terluka, itu tidak akan terlalu serius. Sekarang kamu telah meminum obat mujarab, meskipun kamu merasa tidak ada masalah, kamu masih memiliki roh jahat di dalam tubuhmu. Tapi itu belum bisa dihilangkan, dalam waktu 1 jam, meridian tubuh Anda pasti akan runtuh, dan bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Kata Chen Ping dengan tenang. Kata-kata Chen Ping langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar bahwa Tuan Miao pernah berkelahi dengan setan, apalagi Tuan Miao pernah berkelahi dengan setan. Terluka oleh setan. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu tertutup, tetapi semua orang tahu kekuatannya dan tidak ada yang berani melakukannya. Pertanyaan. Sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis, hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Kamu sangat keras kepala sampai kamu tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu. Itu sebabnya meridianmu runtuh. Sulit bagi dewa untuk menyelamatkanmu. Kakekku baik-baik saja sekarang. Miao Shen sangat marah dan berteriak pada Chen Ping. Kai Hongwei juga tampak tidak senang. Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Tidak dapat diterima. Kalian pasti tahu kalau di tim mereka Pak Miao adalah yang terkuat, tulang punggung pasangan ini adalah Miao. Ketika Anda tua, jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus mengandalkan Tuan Miao untuk menyelamatkan Anda. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mengatakan ini, bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adikku, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, kalau tidak kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung, tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Aku tidak punya luka di tubuhku, dan aku tidak pernah bertarung dengan iblis. Kecil kemungkinannya aku akan diserang oleh iblis. Dia dilukai oleh anggota klannya. Tuan Miao juga terlihat sedikit tidak senang. Lagi pula, Chen Ping membeberkan kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Ini itu mengurangi prestisenya di mata semua orang. Miao Lao, aku, Chen Ping ingin membujuknya, tetapi Tuan Miao berbalik dan pergi. Dan Miao Miao melambaikan tangannya, memegang belati hitam murni di tangannya, bilahnya mengarah langsung ke Chen Ping. Dia berkata, nak, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani mengutuk kakekku, aku akan membunuhmu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika bukan karena Tuan Miao cukup baik, Chen Ping tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Tuan Miao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya, Chen Ping berhenti mengatakan apapun. Mengerti, namun kini kapal terbang tersebut dikelilingi oleh kawanan burung 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan atau mengalihkan burung 5 warna tersebut, maka mereka akan selalu terjebak di sini. Semuanya, burung 5 warna itu berada di luar pesawat sekarang. Kita tidak bisa bergerak maju. Saya ingin tahu apakah Anda bisa melakukan apapun untuk memancing burung 5 warna ini pergi. Kai Hongwei bertanya dengan keras kepada semua orang.
Sekarang bahkan Miao Lao tidak dapat menangani burung-burung ini ketika dia keluar. Sekarang kami hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Itu, saat ini, Chen Ping berkata, apakah kamu akan pergi? Kai Hongwei sedikit terkejut, dengan kekuatanmu, bukankah itu berarti jika kamu keluar, kamu akan mati? Kamu tahu, bahkan Tuan Miao tidak dapat menahan serangan kawanan burung ini. Aku punya caraku sendiri. Meski aku tidak bisa memusnahkan semua burung berwarna-warni ini, aku bisa membunuh mereka semua. Mereka memimpin pergi. Petik 2, kata Chen Ping. Wah, kamu hanyalah seorang biksu Fusion Realm. Bisakah kamu memancing sekawanan burung 5 warna? Apakah ini lelucon? Si Kong Zhen tidak percaya Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana kalau kamu keluar dan mencoba? Chen Ping memandang si Kong Zhen dan bertanya. Mendengar ini, si Kong Zhen segera menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian. Saya tidak ingin melakukan pekerjaan porselen. Saya sendiri yang mengetahuinya. Chen Ping melirik si Kong Zhen dan mengabaikannya, orang ini terlihat sopan, tapi dia pengecut. Ji Yun, segera setelah saya memancing burung 5 warna itu pergi, Anda dapat mengendalikan pesawat untuk terbang menjauh dari sini. Tuan Chen, apa yang harus Anda lakukan? Chen Ping berkata pada Ji Yun. Ji Yun bertanya, aku punya cara untuk mengejar ketinggalan, jangan khawatir. Chen Ping menepuk bahu Ji Yun, lalu memandang. Phoenix api meliriknya lalu melompat keluar. Setelah Chen Ping melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah dari asal mula sistem logam, lapisan sisik emas di tubuh Chen Ping menjadi lebih mempesona. Melihat tubuh emas Chen Ping, baju besi bersisik itu membuat semua orang tercengang. Itu luar biasa, bukankah ini benda kuno? Asteris. Harta karun apa ini? Seharusnya itu adalah pelindung harta karun atau semacamnya. Orang ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Semua orang sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki harta karun seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tepat ketika tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ribuan burung 5 warna berkerumun, dan burung hitam. Kerumunan mengepung Chen Ping. Segera, sosok Chen Ping menghilang dan langsung ditutupi oleh burung-burung. Melihat adegan ini, Ji Yun dan Huo Feng sangat gugup. Tapi Chen Ping sangat tenang saat ini. Tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia dengan cepat bergerak ke arahnya. Pesawat luar angkasa itu terbang menjauh. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna yang mematuk Chen Ping tidak dapat membahayakan Chen Ping. Segera, semua burung berwarna-warni tertarik oleh Chen Ping, sementara Ji Yun mengendalikan pesawat itu dengan cepat. Mengusir. Setelah menyaksikan pesawat meninggalkan area ini, mata Chen Ping berkobar, lalu dia mulai terbakar. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar di mana-mana. Burung 5 warna yang dekat dengan Lian Ping semuanya terbunuh oleh api atau guntur dan kilat. Alasan mengapa Chen Ping berani keluar dari pesawat adalah karena setelah mengamati, dia menemukan bahwa burung berwarna-warni ini sedang menyerang. Senjata tajamnya adalah cakar dan mulutnya, dan Chen Ping sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan berkah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal mula sistem logam, jadi dia percaya bahwa serangan burung 5 warna tidak akan melukainya, dia sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Chen Ping, tetapi mereka tidak dapat melukai Chen Ping, malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat di Chen Ping, menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Chen Ping keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung Phoenix besar, melambaikan sayapnya. Ini adalah burung Phoenix api yang datang untuk menjemput Chen Ping. Jika Chen Ping dibiarkan mengejar pesawat di udara, mungkin akan memakan banyak energi. Phoenix api itu berbeda, selama dia kembali ke tubuh aslinya, dia bisa langsung terbang di udara.